Nah, gimana sih caranya kita bisa menjangkau 2.500 calon customer secara online hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 5 jam melalui satu konten yang dibuat? Di video kali ini saya mau share ke teman-teman semua tentang pengalaman saya beberapa hari yang lalu membuat sebuah konten di Instagram saya. Jadi pertama kali saya membuat Instagram Reels, saya otak-atik Instagram saya. Ketika saya posting Instagram Reels pertama kali, gimana caranya supaya Reels ini bisa menjangkau banyak orang sekaligus? Strategi apa aja yang harus saya lakukan? Akhirnya, saya menemukan ternyata aktivitas kecil yang saya lakukan itu bisa berpengaruh besar terhadap perkembangan dari views dan play dan juga impresi dari konten Instagram Reels yang saya buat. Jadi tonton video kali ini sampai habis. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah share di Instagram saya tentang saya share konten Instagram Reels tentang yang ini. Contohnya, teman-teman bisa cek di Instagram saya di konten yang itu. Dalam waktu 5 jam. 1 jam pertama, saya bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 1000 views. Jadi 1000 orang sudah ngeplay, sudah melihat konten saya, terutama di Instagram Reels. Nah, setelah itu saya optimasi, saya tunggu, saya share, dan lain sebagainya. Terkumpul dalam waktu 5 jam, menghasilkan, saya berikan gambarnya ini, menghasilkan sekitar 2.500 play. Jadi saya bisa menjangkau calon customer saya melalui satu konten yang saya buat tanpa beriklan, tanpa promosi sana-sini, cuma share konten aja dan dioptimasi dengan beberapa strategi yang akan saya share di video kali ini. Nah, enak banget ketika kita bisa menjangkau banyak orang sekaligus, apalagi itu target market kita, 2.500 akun sedang menyaksikan konten yang kita buat. Kalau misalkan konten kita goalsnya adalah membuat orang itu membeli produk yang kita tawarkan, maka terjadinya sales dan konversi itu lebih besar. Jadi ketika 2.500 orang itu misalnya melihat semua, lalu yang benar-benar minat 10% aja, 250 orang, itu bakalan banyak banget apabila kita mendapatkan orderan sebanyak itu. Kalau memang goalsnya adalah sales dan penjualan, tergantung teman-teman ngeset goals dari konten yang dibuat itu untuk apa? Untuk branding kah? Untuk marketing? Atau untuk selling? Atau untuk tujuan yang lainnya? Karena ketika kita membuat konten, kita nggak boleh asal-asalan, karena sama-sama kita menghabiskan waktu, menuangkan waktu, tenaga pikiran, kreativitas ke dalam sebuah konten yang kita konsep. Alangkah lebih baiknya kita bisa memaksimalkan semuanya. Jadi kita nggak menyia-nyiakan waktu yang sudah kita sisihkan untuk membuat konten. Nah, step by step-nya yang saya lakukan agar saya bisa mendapatkan 2.500 calon customer dalam waktu kurang lebih 5 jam. Itu gimana caranya? Nah, strategi yang pertama yang saya lakukan adalah saya mesti tahu tujuan konten ini untuk apa. Jadi saya memetakan konten ini itu yang mau saya upload ini itu termasuk konten apa? Jenisnya apa? Edukatif kah? Informatif? Entertainment? Hiburan? Atau yang lainnya? Teman-teman mesti petakan dulu kontennya itu mau dimasukkan kategori apa. Karena itu akan berpengaruh banget buat optimasi mulai dari SEO, kata kunci, hashtag, dan lain sebagainya. Lalu strategi yang kedua, setelah teman-teman memetakan tujuan konten ini untuk apa, jenis kontennya jenis konten yang seperti apa, langkah selanjutnya kita cari tahu. Di dalam misalnya saya menggunakan Instagram Reels untuk mendapatkan prospek ini, maka saya cari tahu di dalam Instagram Reels, saya riset kata kunci. Kalau di Instagram itu lebih menggunakan hashtag ya. Jadi saya berusaha mencari, pertamanya saya setelah tahu tujuan konten ini apa, saya riset kata kunci ataupun hashtag yang berkaitan dengan video saya riset, saya data, saya kumpulkan, saya sendirikan, dan saya kelompokkan. Nah, kriterianya untuk pemilihan hashtag yang tepat, saya memilih kisaran antara paling tidak sekitar ada 500 postingan di dalam hashtag tersebut. Jadi misalnya saya mengetikkan hashtag ayo berbisnis online, ternyata ada 500 post
itu saya kumpulkan lebih dulu. Saya kumpulkan di bagian 500. Terus saya cari lagi hashtag yang kisaran antara 1000 sampai kurang lebih sekitar 50.000 post. Jadi mau pertamanya 1000 sampai 10.000 post saya kelompokkan sendiri. Habis itu saya riset hashtag lagi kisaran antara 11.000 sampai 100.000. Nah, setelah itu saya riset hashtag lagi yang berkaitan dengan video tersebut, kisaran antara 11.000 postingan sampai 50.000 postingan. Nah, dari ketiga jenis kelompok hashtag tersebut saya kemungkinan besar saya akan memilih yang mayoritas yang dari ketiga kelompok hashtag tersebut, mayoritas saya memilih hashtagnya itu yang paling banyak saya cantumkan nanti di dalam metadata Instagram Reels dan file upload saya adalah hashtag yang kisaran antara 1000 sampai 10.000 postingan per hashtag. Jadi kemungkinan besar pemain Instagram Reels yang ada di hashtag tersebut masih sedikit. Jadi potensi saya untuk mendapatkan calon prospek yang tertarget dan sesuai dengan konten dan sesuai dengan yang saya inginkan akan saya dapatkan dari sana. Nah, strategi yang ketiga yaitu teman-teman, nggak banyak orang yang tahu ternyata kalau ini mungkin sebuah keberuntungan buat saya. Jadi nama file sebelum saya upload ke Instagram Reels, saya ubah menggunakan kata kunci. Kata kunci misalnya postingan saya adalah tentang ayo berbisnis online. Maka kata kunci yang saya riset adalah tutorial membangun bisnis online. Itu saya jadikan nama file di dalamnya. Harapannya kemungkinan siapa tahu Google bisa mendeteksi kalau kata kunci tersebut ada di video saya, jadi bisa masuk ke pencarian di Google. Siapa tahu kan nggak mungkin. Akhirnya saya masukkan nama file itu menggunakan kata kunci yang sudah saya targetkan. Habis itu saya langsung post. Nah, strategi yang selanjutnya yang keempat yaitu saya menggunakan strategi hook. Yaitu gimana sih caranya saya bisa membuat sebuah headline. Jadi saya membuat sebuah judul yang menarik melalui cover yang saya buat. Ada dua jenis headline yang akan saya jelaskan di sini. Ada yang di cover dan ada yang di caption. Pertama yang ada di cover terlebih dahulu. Kalau di cover contohnya seperti ini. Nah, dari contoh tersebut teman-teman bisa menganalisis orang yang menjadi target market saya akan gatel melihat ini dan mereka kepo gimana sih caranya kita bisa menghasilkan ratusan konten per hari menggunakan strategi dari Gary V. Itu gimana sih caranya? Nah, saya menggunakan headline tersebut untuk menarik orang yang tadinya scroll Instagram, tahu-tahu target market saya itu melihat judul tersebut, dia kepo, akhirnya dia mau ngeklik. Nah, itu strategi hook yang pertama. Strategi hook yang kedua, saya taruh ini masuk ke strategi yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya yaitu bagian copywriting. Nah, di bagian copywriting ini dimasukkan ke dalam caption di Instagram Reels. Di Instagram Reels saya lebih dominan menonjolkan satu kalimat atau beberapa suku kata yang akan saya jadikan sebuah headline. Jadi kalau di cover itu saya menggunakan sebuah pancingan 100 konten, membuat 100 konten per hari itu mudah. Misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Misalnya di captionnya, judulnya saya kasih agar orang itu ketika scrolling mereka kepo. Jadi setelah melihat covernya, mereka baca captionnya. Kamu pasti bisa lakuin ini. Nah, itu akan membuat orang yang target market saya, yang saya incar, membuat mereka jadi kepo. Wah, melihat judul di covernya membuat 100 konten per hari itu mudah. Lalu di captionnya saya kasih judul kamu pasti bisa melakukan ini. Mereka akan ke sugesti, mereka akan merasakan ke trigger. Jadi target market saya, ternyata mungkin aku bisa membuat 100 konten per hari ataupun nggak sampai 100. Yang penting saya bisa membuat lebih dari 1 konten per hari, 2 konten per hari. Wah, kepo nih, aku tonton aja. Nah, itu akan menciptakan sebuah rasa penasaran, rasa kepo dari target market kita. Nah, langkah selanjutnya agar
si views itu tadi bisa terkonversi sesuai keinginan kita, maka kita harus menyertakan yang namanya call to action, yaitu langkah-langkah apa sih, langkah selanjutnya itu apa sih yang harus dilakukan oleh followers kita yang menonton konten kita itu agar mereka bisa melakukan sebuah tindakan yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan call to action. Kalau di contohnya, kalau di video saya, teman-teman bisa cek aja. Kalau nggak salah saya call to action-nya adalah mengarahkan mereka untuk menonton lebih lengkap. Videonya ada di YouTube Agung Adimas. Maka ketika orang menonton teaser, menonton cuplikan dari Instagram Reels yang saya buat, mereka tertarik dari headline, dari judul, dari captionnya, mereka menonton, mereka tertarik. Call to action selanjutnya adalah mereka menonton ke YouTube saya. Jadi saya menggunakan Instagram Reels. Salah satunya menggunakan Instagram Reels ini adalah sebagai traffic generator. Gimana caranya saya mengarahkan dan mencari sebuah traffic yang nantinya saya arahkan lagi ke platform lainnya. Itu cara-cara yang sangat sederhana, tapi teman-teman sangat powerful sekali ketika benar-benar berhasil menerapkannya. Nah, lebih lengkap kita bahas buat teman-teman yang belum join. Nanti akan kita bagikan, kita bedah, kita bagikan berupa panduan. Nanti saya bagikan berupa teks ya. Misalnya berupa Microsoft Word ataupun e-book, saya bagikan di komunitas secara gratis. Teman-teman bisa pelajari tentang materi yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Agung Adimas, sampai jumpa.